Mengatasi kejenuhan dalam sebuah hubungan. Lo pernah nggak merasa jenuh dengan hubungan yang lo jalani selama ini? Buat lo yang masih pacaran atau sudah menikah, bener nggak rasa jenuh ini muncul secara tiba-tiba? Nggak ada angin, nggak ada hujan. Tiba-tiba ngerasa nggak mood aja ngejalanin hubungan yang ada. Efeknya apa? Bales chat lama, malas aja diganggu sama pasangan kita. Bawaannya marah sama pasangan, padahal dia nggak salah apa-apa. Dan yang lebih parah, ngerasa bosan sama pasangan kita. Gini bro, kejenuhan bisa muncul karena berbagai alasan. Mulai dari kurangnya komunikasi hingga hilangnya gairah romantis. Namun, kejenuhan bukanlah akhir dari sebuah hubungan, melainkan panggilan untuk evaluasi dan memperkuat ikatan yang telah dibangun. Dalam pembahasan kali ini, gue akan mengeksplorasi cara-cara yang efektif untuk mengatasi kejenuhan dalam menjalani sebuah hubungan. Mulai dari komunikasi terbuka hingga menjaga api romantis tetap menyala, gue akan membantu lo bagaimana langkah-langkah kecil ini dapat membuat perbedaan besar dalam memperkuat ikatan lo dan dia. Ingat bro, setiap hubungan itu unik, dan solusi yang tepat buat lo dan pasanganmu mungkin berbeda dengan pasangan yang lain. Sebelumnya, lo perlu sadar, lo perlu komitmen bahwa kejenuhan ini harus diatasi. Lain cerita kalau lo ingin mengakhiri hubungan lo dengan pasangan lo karena kejenuhan ini. Mending siapa yang nonton videonya? Oke, langsung aja kita mulai. Buat yang udah subscribe, gue doakan tahun ini lo bisa beli rumah yang lo impikan. 1. Memahami akar masalah atau mencari penyebab kejenuhan. Langkah pertama yang penting dilakukan adalah mencari tahu akar masalah dari perasaan bosan yang sedang lo rasakan. Apakah itu disebabkan oleh kurangnya komunikasi dengan pasangan lo, kurang mendapatkan perhatian darinya, atau mungkin karena ada harapan yang belum terpenuhi? Lo harus memetakan dan memahami dengan baik apa yang sebenarnya menjadi sumber dari kebosanan tersebut. Gak apa-apa kalau lo perlu waktu untuk menyendiri dulu, lakukan selama beberapa hari. Jelaskan sama dia kalau lo butuh waktu untuk sendiri. Jangan sampai nggak ngomong karena itu akan menambah masalah lagi. Manfaatkan waktu sendiri itu dengan baik, fokuslah pada mencari akar masalah. Bukan jadi kesempatan buat lo nongkrong sama teman-teman lo, main game terus, atau nonton Netflix sepanjang hari. Kalau lo kesusahan mencari akar masalahnya, lo bisa cerita sama orang terdekat lo, sama keluarga, sama sahabat dekat lo. Siapa tahu ada inspirasi baru dari komunikasi itu. Lalu, lo bisa mulai mengambil tindakan yang konkret untuk menyelesaikannya. Misalnya, jika kurang komunikasi yang membuatmu bosan, lo bisa mulai mencoba membuka diri lebih banyak sama pasanganmu atau lebih sering mengajaknya berbicara. Jika kurangnya perhatian yang menjadi masalah, lo bisa komunikasikan untuk menyampaikan kebutuhan dan harapanmu secara jelas. Dengan begitu, lo dapat merencanakan langkah-langkah yang tepat untuk mengatasi perasaan jenuh itu. 2. Membangun keterbukaan. Salah satu langkah penting dalam mengatasi kejenuhan adalah dengan membangun keterbukaan dalam komunikasi. Ketika lo dan pasangan saling berbicara terbuka dan jujur, ini akan menjadi kunci untuk mengatasi perasaan bosan. Luangkan waktu secara khusus untuk berbicara dengan pasangan. Cari tempat yang enak buat ngobrol, yang bisa membangun suasana romantis. Sampaikan dengan jelas tentang perasaanmu, harapanmu, dan juga kekhawatiranmu. Lepaskan semua ego lo dulu, rasa gengsimu. Lo perlu berbicara dengan tulus dan jujur, apa adanya. Ini adalah langkah untuk membuka pintu pemahaman yang lebih baik di antara kalian berdua. Dengan saling mendengarkan dan menghargai perasaan masing-masing, hubungan lo dengannya bisa tumbuh lebih kuat dan lebih intim. Jadi, jangan ragu untuk mengambil inisiatif dalam membuka diri dan berkomunikasi dengan pasangan tentang apapun yang ada di hatimu. 3. Manfaatkan kualitas waktu bersama. Bukan tentang banyaknya lo dan dia harus bertemu, tapi tentang kualitasnya. Untuk mengatasi kejenuhan lo, penting untuk mengembangkan momen-momen bersama yang berkesan dan bermakna. Cobalah untuk menciptakan momen-momen spesial yang dapat menguatkan hubungan lo dan dia. Bisa berkencan romantis di tempat yang kalian sukai, merencanakan liburan bersama untuk petualangan yang baru, bahkan hanya untuk menikmati waktu bersama di rumah dengan menonton film favorit. Dengan menciptakan momen-momen seperti itu,
lo dan dia bisa merasa lebih dekat dan chemistry lo akan lebih terhubung satu sama lain. 4. Menjaga api romantis tetap menyala. Bro, seringkali kejenuhan muncul ketika hubungan kehilangan feel keintiman dan gairahnya. Untuk mencegah hal ini, rawatlah api romantis dalam hubungan, jangan sampai padam. Salah satu cara yang bisa lo lakukan adalah dengan melakukan tindakan kecil namun bermakna, yang dapat membuat pasanganmu merasa istimewa dan dicintai. Cobalah untuk memberikan kejutan kecil secara tak terduga, seperti mengirimkan pesan romantis di tengah hari atau menyelipkan catatan cinta di tempat yang tak terduga. Selain itu, lo juga bisa merayakan momen-momen istimewa bersama, seperti ulang tahun atau hari jadi. Dengan menjaga api romantis tetap menyala melalui tindakan-tindakan kecil seperti ini, ikatan emosional hubungan lo dengan pasanganmu akan lebih kuat. 5. Berinvestasi untuk pertumbuhan pribadi dan bersama. Untuk menjaga hubungan asmara agar tetap sehat, lo perlu menginvestasikan waktu dan energi dalam pertumbuhan pribadi dan bersama. Ini berarti tidak hanya mengejar tujuan individu, tetapi juga bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama yang lebih besar. Misalnya lo harus punya tabungan berapa untuk bisa berumah tangga dengannya, mau tinggal di mana, punya anak berapa. Ketika lo dan pasanganmu saling mendukung dalam mengejar impian, ini tidak hanya memperkuat hubungan kalian, tetapi juga memberikan dampak buat masa depan lo dan dia. Lo harus punya impian bersama dan harus mendukung satu sama lain, karena masing-masing punya perannya sendiri. Tetapi jangan lupakan impian lo sendiri. Lo harus tetap ngejar karir lo, ngejar pengembangan diri, dan impian pribadi lo yang lain. Dengan begitu, lo dapat tumbuh bersama sebagai individu yang kuat dan juga sebagai pasangan yang solid. Ini adalah mindset untuk menciptakan dasar hubungan yang kokoh dan langgeng. 6. Menemukan keseimbangan antara ruang pribadi dan bersama. Salah satu kunci utama dalam menjaga keharmonisan hubungan adalah menemukan keseimbangan yang tepat antara memiliki ruang pribadi masing-masing dan terlibat dalam kehidupan bersama. Memiliki waktu dan ruang untuk diri sendiri adalah penting untuk menjaga kesehatan mental dan emosional kita, serta untuk mengeksplorasi minat dan kebutuhan pribadi kita. Namun, terlibat dalam kehidupan pasanganmu juga sama pentingnya, karena lo akan lebih mengenal dia lebih dalam. Mulai dari sifat, kebiasaan, hal yang disukai dan tidak disukai, dan sebagainya. Ini akan lebih memperkuat ikatan dan hubungan saling pengertian di antara lo dan dia. Komunikasikan dengan terbuka tentang kebutuhan pribadi lo dan dia. Pisahkan mana yang jadi kebutuhan dan keinginan. Mana yang kebutuhan prioritas, mana yang enggak. Misal, lo nggak bisa kerja fokus kalau pikiran nggak tenang. Salah satu caranya yaitu main game dulu sebelumnya. Dengan mengkomunikasikan, memahami dan menghormati batasan pribadi masing-masing, sambil tetap aktif terlibat dalam kehidupan satu sama lain, lo dan pasanganmu bisa merasa lebih bahagia dan merasa dihargai. 7. Mengatasi konflik dengan bijaksana. Yang sudah menikah bertahun-tahun saja masih sering konflik, apalagi yang masih baru pacaran. Jangan karena konflik terus lo ngerasa jenuh sama pasangan lo, bro. Konflik dalam hubungan asmara itu wajar, bro. Yang terpenting adalah bagaimana cara lo menangani konflik tersebut. Daripada saling menyalahkan, penting untuk berusaha mencari solusi yang bisa memuaskan kedua belah pihak. Komunikasikan dengan jujur dan gunakan rasa empati dalam proses ini. Dengarkan dengan baik pendapat pasangan lo dan ungkapkan juga perasaan dan kebutuhanmu secara jujur. Jika situasi memang sulit diatasi sendiri, jangan ragu untuk mencari bantuan dari profesional, seperti konselor atau terapis. Mereka memiliki pengetahuan dan keterampilan untuk membantu mengatasi konflik dengan cara yang sehat dan produktif, sehingga hubungan kalian bisa berkembang lebih baik ke depannya. 8. Peliharalah rasa hormat dan menghargai kondisi pasangan. Terakhir adalah dengan terus memelihara rasa hormat dan menghargai kondisi satu sama lain. Meskipun mudah bagi orang yang sudah jenuh untuk memicu perilaku yang kurang menghargai atau merendahkan, tetaplah berusaha untuk tidak mengizinkan hal ini terjadi. Ingatlah untuk selalu memperlakukan pasanganmu dengan penuh rasa hormat dan kasih sayang, terlepas dari segala situasi yang muncul. Jangan karena lo jenuh akhirnya emosi, terus keluarlah kata-kata yang tak sepantasnya keluar.
Penting buat lo untuk tetap menghargai pendapat dan perasaannya, memberikan dukungan dalam setiap langkahnya, atau sekadar menunjukkan apresiasi atas hal-hal kecil yang dilakukannya. Dengan memelihara sikap saling menghormati dan menghargai, lo dan dia tidak hanya memperkuat ikatan emosional dalam menjalin hubungan, tetapi juga menciptakan lingkungan yang penuh cinta. Ingat bro, setiap hubungan memiliki tantangannya sendiri, dan tidak ada solusi instan untuk mengatasi kejenuhan. Perlu ada kesadaran, komitmen dan kerjasama dari kedua belah pihak. Percayalah dan lakukan 8 tips ini. Rasa kejenuhan lo akan hilang dan hubungan lo bisa menjadi lebih kuat dan lebih bermakna. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat.